Langsung aja kita ngobrol-ngobrol malam hari ini, karena udah kedatangan bintang tamu ya, seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Dan yang udah ditunggu-tunggu pastinya. Oh iya dong, ya. pasti ya. Gimana Yud? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Oh ya, Okay. aku bahkan sampai lupa nyebutin ini deh. Aku langsung nanya aja, nanya kabarnya. Jadi malam hari ini agan-agan kita ngobrol dengan Yuda Gautama ya. Nah mungkin tadi juga pas di opening agan-agan sudah dengar lagunya seperti apa. Nanti kita akan bahas dan tanya-tanya langsung. Tapi mungkin sebelum ke lagu kita juga pengen tahu dong Yuda ini ya kesehariannya seperti apa, sejarah berkarir dalam bidang musik hingga sampai sekarang gitu loh. Nah gitu ya. Nah ini kalau boleh tahu Yud, awal mula menjadi penyanyi itu kapan sih? Untuk awal mula nyoba-nyoba bernyanyi sih dari kecil sih, dari kecil. Waktu dulu kan Yuda punya kakak tuh, punya kakak dua. Nah, mereka suka ngeband terus suka briefing, latihan bareng di rumah. Jadi udah suka ikutan mereka tuh nyanyi bareng gitu. Terus sekarang ketika Yuda nyanyi bareng mereka, kakak tuh ada yang bilang gini, Yuda kamu jangan ikutan nyanyi deh, suara kamu jelek katanya. Waduh itu sakit banget sih. Tapi itu nggak menutup kemungkinan buat Yuda bisa lebih baik. Akhirnya gitu. Dari istilahnya ejekan itu membuat Yuda jadi bangkit. Gitu ya. Jadi bangkit. Jadi artinya mungkin Yuda ini belajarnya itu otodidak gitu ya? Kalau enggak sih. Mungkin kalau waktu dari kecil mungkin sering dengar dari kakak kan, kakak juga vokalis gitu. Oke. Cuman untuk seterusnya Yuda juga waktu SD itu, Yuda pernah diajakin buat latihan vokal waktu itu untuk diajak lomba pupuh nyanyi Sunda gitu. Di situ diajarin sama almarhum Pak Sobandi. Oh itu. Yang itu pokoknya. Oh Pak Sobandi itu SD 2 gitu. Iya kan? SD 2 Parakan Salak. Oh berarti kita satu ini ya? Satu SD. Satu alumni. Satu alumni. Beda berapa tahun berarti? Gak tahu ya. Berapa ya? 3 tahun kali. Iya kayaknya ya. Iya segitu lah ya. Oh jadi masih ada kelas juga ya. Tapi waktu dulu kita kayak kurang ini ya. Kurang deket. Kayaknya baru kali ini nih kita first time ngobrol-ngobrol. Iya. Pas first time kita gak nyangka nih adik kelas gue udah kayak gini men. Keren ya. Iya dong gitu. Sebagai kakak kelasnya bangga lah. Nah terus Rena juga pengen tanya nih tentang inget gak pengalaman pertama manggung. Ini pasti ada memori nih yang mungkin menciptakan Yuda hingga sampai sekarang gitu. Untuk pengalaman pertama manggung sih waktu di SD itu kan waktu nyanyi pupuh Sunda. Iya. Jadi pas mau manggung tuh Yuda bolak-balik ke air terus gitu. Oh gitu. Karena kenapa itu? Karena ya mungkin karena nervous atau gimana gitu. Sampai berapa kali nyampe lupa lirik lagunya itu. Itu jadi pertama kali pas SD dia. Ya SD. Berarti bisa dong nyanyi pupuh lah ya? Bisa. Mungkin ya ingat sedikit-sedikit lah. Dan dapat juara gak waktu itu? Waktu itu alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Cuma juara 4. Juara 4 udah lumayan lah. Tapi itu menjadikan Yuda buat belajar terus. Iya, jadi awal mula Yuda belajar itu sebenarnya dari SD udah mulai. Iya. Dan mulainya itu ternyata bukan menyanyi lagu pop. Iya. Atau nyanyi lagu genre-genre yang lain, ternyata lagu Sunda. Lagu Sunda. Iya, malah pupuh ya. Iya, lagu Sunda. Luar biasa. Itu umur berapa tuh tuh pas waktu SD kelas berapa? Udah mulai nyanyi? Kelas 4. Kelas 4. Kelas 4 SD itu mulai. Oke gitu ya. Jadi kalau di total sekarang berarti udah berapa lama jadi penyanyi? Berapa lama ya? Mungkin sekitar 12 tahunan lah. 12 tahun. Tapi kalau misalkan mulai fokusnya gitu berapa tahun? Untuk mulai fokusnya di dunia musik, dunia vokal selulus SMK sih. Selulus SMK. Iya, selulus SMK. Jadi kan kita Yuda nih bareng teman-teman Second House suka bikin konten di YouTube juga. Nah dari situ mulai difokus-fokusin tentang dunia vokal, dunia musik dan lain-lain juga. Nah, kebetulan sekarang juga malam ini teman-teman Second House ada di studio ya? Ada di studio. Gak sendirian. Oke. Nah,
Yuda kan sekarang sudah memutuskan menjadi seorang penyanyi gitu. Yeah. Selama ini ada gak pengalaman apa namanya ketika misalnya manggung? Ini kan Renal juga tahu Yuda itu adalah seorang profesional apa namanya wedding, suka manggung-manggung. Iya bener. Ada gak pengalaman misalnya pas waktu manggung disurakin atau gimana? Aduh lupa lirik gitu. Pernah nggak tuh? Ada pengalaman-pengalaman yang seperti itu? Kalau lupa lirik itu sering sih. Cuman ada beberapa pengalaman yang memang Yuda inget banget tuh. Waktu itu Yuda bareng teman-teman Second House dulu diundang buat ngisi acara perpisahan di acara mereka. Oh gitu. Terus waktu itu kan kita bawain lagunya yang slow banget ya, yang galau-galau gitulah. Tapi kok siswa-siswa yang di bawah pada rusuh gitu. Oh, itu kejadiannya seperti itu. Sampai diberhentiin itu. Oh gitu ya. Tapi dari pengalaman itu akhirnya membuat Yuda, aduh gua jadi penyanyi udahan dah gitu. Apa namanya, nyerah gitu. Apakah dari pengalaman itu justru Yuda jadi naik lagi atau pernah ngerasain masa-masa Yuda down gitu? Enggak sih, justru jadi lebih semangat. Lebih gitu semangat ya. Oke, atau mungkin positive thinking aja lah. Mungkin mereka pasang earphone gitu di telinganya. Dengerin lagu hardcore gitu, rock gitu ya. Gitu, iya. Jadi nggak ngedengerin Yuda nyanyi. Iya. Kacau itu. Nah, selain nyanyi sekarang kesibukannya apa kira-kira? Untuk kesibukan sekarang sih Yuda kerja di salah satu rumah sakit di Sukabumi, di Curug. Cuman di sela-sela itu sepulang kerja atau libur, biasanya Yuda sempetin tuh buat bikin konten juga. Terus dia bernyanyi tentunya atau mengisi acara juga di wedding gitu. Gitu. Nah sekarang kan ini pandemi udah ya bisa dibilang sekarang kan nggak terlalu ketat ya, nggak kayak dulu konser udah dibuka lagi. Benar-benar. Nah dengan aturan yang mungkin sekarang lebih luas, lebih apa namanya? Bebas. Iya lebih bebas gitu ya. Ini jadwal ini jadi naik dong, maksudnya jadi gimana itu? Alhamdulillah sih, alhamdulillah. Iya. Malahan 3 bulan sebelumnya nih, Yuda sampai nggak libur-libur. Nggak libur-libur, 3 bulan. Berarti dari bulan sekarang Juli. Ya 3 bulan. 3 bulan lah ya. Nggak libur-libur. Iya. Itu 1 bulan biasanya sampai dapat berapa job? Kalau 3 bulan sebelumnya itu full, full. Ya, nyampe kemarin udah sakit gitu. Pernah sakit. Luar biasa loh ya. Iya, kemarin sempat sakit. Oh iya bener ya. Karena itu berarti kebanyakan manggung ya. Luar biasa. Kita sakit kebanyakan kerja, stres ini rezekinya justru. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah sejauh ini keluarga gimana dukungannya? Apakah ketika Yuda sekarang jadi penyanyi ngedukung banget gitu atau gimana nih? Oh iya, soalnya kan tadi sempat katanya kalau waktu kecil tuh sempat gak didukung katanya gitu. Sempat gak didukung. Nah kalau sekarang gimana tuh? Kalau untuk dukungan sekarang sih alhamdulillah ya support. Cuman waktu pertama musik memang orang tua jadi kurang ngedukung gitu. Jadi pertama. Mungkin karena mereka lihat udah capek nih sekolah, harusnya fokus sekolah, atau misalnya udah lulus sekolah kan udah kerja terus ya udahlah udah fokus kerja aja gitu. Padahal kan bernyanyi itu kan hobi Yuda gitu kan. Jadi meskipun capek juga ya seru ngejalaninnya. Seru ya. Jadi itu yang selalu Yuda jalanin. Nah berarti kalau misalnya kita ngomongin darah seni ini, Yuda ini bisa nyanyi, ini bakatnya turunan dari siapa nih? Apakah ayah seorang pernah jadi penyanyi atau ibu atau gimana? Iya mungkin ayahnya musisi, kita nggak tahu. Bisa jadi. Kalau itu sih ayah sama ibu ya. Ayah sama ibu sih vokalis juga. Suaranya bagus. Oh gitu. Cuman waktu kecil emang suara Yuda nggak bagus gitu. Cuman kan karena latihan terus mungkin terbiasa. Jadi ya ketemulah titiknya gitu. Oh jadi memang dua-duanya ini apa namanya menurunkan darah seni itu ke Yuda gitu. Jadi seperti kata pepatah lah. Apa tuh? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, Yuda menjadikan Yuda yang seperti sekarang ya. Tapi sebenarnya bukan nggak ada bukan suaranya jelek dari dulu, sebenarnya enggak gitu. Tapi berarti emang dia punya talenta. Ada proses itulah. Ada. Ya, karena ada kan gitu. setiap hal pasti perlu apa namanya ada usaha gitu ya. Benar. Ada upaya dan lain sebagainya gitu. Proses lah gitu. Nah ini kita langsung aja nih ngomongin soal lagu terbaru single apa namanya? Bukan lagu terbaru dong. Bener lagu terbaru. Iya. Single ya. Single terbaru. Single terbaru. Kalau single berarti ya
lagunya sementara baru bikin satu gitu. Nah, ini lagu Tak Bersama ini sebenarnya nyeritain tentang apa? Apakah ada pengalaman pribadi di balik lagu ini sehingga terciptalah Tak Bersama gitu? Untuk lagu Tak Bersama ini sih sebenarnya diciptainnya oleh produser Yuda sendiri. Oke. Ilham Awaluddin. Jadi dia yang bikin lagunya. Kemudian Abdi atau Amegan itu yang bikin liriknya. Jadi lagu ini menceritakan tentang seseorang yang menjalani kehidupan sekarang, namun hati dan perasaannya tentunya selalu teringat kepada masa jadi lalu. Masih ada selalu gitu ya. Oke. Oh gitu. Kalau fisiknya masih ada di sini, tapi ingatannya masih ada di alam sana gitu. Oh, jadi seperti itu ceritanya ya. Nah selama pembuatan ini Yud, baik itu pembuatan rekaman langsung ataupun juga video klip, ada nggak kesulitan pada saat take vokal atau dan lain-lain? Untuk kesulitan itu sendiri sih, ini kan lagunya lagu yang pop pertama ya, yang digarap oleh Live Music. Oh betul. Oh jadi ini labelnya Live Music. Iya, Live Music ID ya. Jadi ini lagu pop pertama yang digarap. Kan biasanya para produser itu mereka itu memproduksinya lagu EDM gitu, jadi seperti untuk background iklan, background dan lainnya. Ini yang pertama kali kita nyobain buat garap lagu pop. Untuk kesulitannya sih sebenarnya sulitnya itu membuat lagu ini simple. Oh gitu. Sulitnya sulit ternyata membuat lagu simple itu sulit ya. Justru malah itu yang sulit tahu. Iya, itu sulit. Iya kan? Jadi bagaimana membuat lagu yang easy listening lah gitu di para pendengar. Jadi seperti kata-katanya, kemudian nadanya kita bikin sesimpel mungkin gitu. Jadi mudah diingat oleh orang. Itu sih yang bikin susahnya gitu. Yang bikin susah itu berarti memang kalau misalnya bicara project, meski sebelumnya Yuda ini sempat ikut cover sama Second House juga. Berarti ini adalah project pertama bareng Live Music ini. Nah kemudian bagaimana sih perasaan Yuda ketika tahu Yuda dipinang oleh sebuah label gitu ya? Ya kan biasanya kita cover aja di YouTube gitu kan. Tapi tiba-tiba ada seorang produser yang mungkin kita tahu udah berpengalaman lah ya di bidangnya, terus Yuda diajakin. Ini gimana perasaannya gitu? Apakah sempat ragu-ragu nih atau gimana? Alhamdulillah sih seneng banget ya. Jadi itu menjadikan Yuda explore lebih jauh gitu tentang dunia musik, tentunya khususnya buat dunia vokal gitu. Dan kebetulan untuk orang-orang dari Live Music ID ini sebelumnya udah kenal, seperti Ilham Awaluddin dari Lux Inspira, kemudian Abdi Al-Solihin, Amegan. Itu mereka suka bantu kita di konten YouTube Second House. Oh gitu. Jadi dulu itu yang suka ngarahin kadang mereka gitu. Oh gitu. Oh gini loh bikin instrumen yang bagus. Oh gini loh bikin lirik yang bagus. Itu mereka. Jadi mereka sebelumnya juga udah kenal sih. Oh gitu dengan Live Music ini. Luar biasa ya. Sebenarnya ini kan project yang sangat luar biasa gitu ya. Terus kedepannya ada gak harapan misalnya mau bikin lagu lagi setelah ini ya, setelah project pertama ini gitu? Ada gak sih? Aduh pengen lagi nih, jadi ketagihan gitu. Pasti. Untuk kedepannya sih ada beberapa lagu yang akan kita garap tentunya lebih spesial lagi lebih gitu. Spesial lagi para pendengar. Oke. Ditunggu saja. Atau mungkin yang satu ini dari curahan hati. Bisa jadi jadi. Bikin lagu dari curahan hati. Itu bisa juga tuh, benar juga ya. Nah terus Rena juga penasaran. Sebenarnya kalau misalnya kita bicara musik gitu kan, pasti tiap orang itu ketika dia ada berkarya dalam musik ada salah seorang idola atau tokoh yang menginspirasi. Nah kalau Yuda sendiri ada gak salah seorang musisi atau tokoh yang menginspirasi Yuda sehingga Yuda bisa menjadi penyanyi yang seperti sekarang gitu loh? Untuk dari artis yang terkenal sih Yuda mengidolakan Chrisye seperti itu, Tulus. Dan untuk dan sebenarnya produser Yuda juga itu sebenarnya idola Yuda sendiri. Idola ya. Karena melihat dari perjuangan seperti apa dia
mereka di dunia musik itu wah sangat luar biasa. Luar biasa ya. Sangat luar biasa hebat. Nah, kita sekarang ngomongin video klip karena kemarin Rena udah sempet nonton video klipnya di YouTube. Udah nonton. Oh, udah nonton. Aku udah diulang-ulang aku. Oh, udah diulang-ulang. Tapi udah subscribe. Udah dong. Harusnya udah sih. Tapi belum komen. Nantilah belakangan. Nah, ini ada juga gak kesulitan pada saat bikin video klip gitu? Untuk kesulitan bikin video klip enggak sih, enggak ada kesulitan. Waktu itu kan udah dibantu sama teman-teman Second House, jadi fun aja gitu, enggak ada kesulitan sih. Kesulitan ya. Alhamdulillah waktu itu. Jadi teknisnya itu seperti apa itu kan luar biasa tuh. Dari segi apa namanya visualnya, grafisnya ini kayaknya digarap oleh orang yang profesional. Padahal live music ini sebenarnya kan baru pertama kali, first time nih bareng Yuda. Itu di behind desainnya kita pengen tahu tuh apa aja yang secara teknis sehingga menghasilkan video yang sebagus itu. Untuk pembuatan klip itu sendiri sih kita nggak menggunakan alat-alat yang segimana canggih lah gitu. Kita cuma menggunakan HP gitu, kita cuma menggunakan HP iPhone gitu. Oh, itu pakai handphone aja. Cuma pakai HP. Kita baru nyadar kita. Jadi kayak pakai kamera apa gitu ya. Itu cuma pakai HP kita. Waktu itu shoot video di salah satu tempat di Parakan Salak juga. Masih di sini? Ya, di daerah Sukabumi juga di sini. Waktu itu dari pagi kita bikin video. Dari pagi. Alhamdulillah pada saat itu cuacanya mendukung. Cuaca sedang mendukung. Cerah. Betul. Jadi alhamdulillah lancar sih semuanya. Lancar. Jadi sekarang memang baik itu video klip dan lagu sudah bisa dinikmati oleh para agan-agan dan juga pemirsa yang lagi nonton ya. Betul. Nah, ini untuk lagunya sekarang bisa didengerin di mana aja, Yud? Untuk lagunya sih bisa didengar ini di udah ada nih ya? iTunes nih, iTunes, Spotify, YouTube Musik, TikTok, Reso dan lainnya. Kalau video klipnya channelnya apa? Kalau untuk video klipnya itu bisa dilihat di YouTube channelnya Yuda Gautama. Yuda Gautama. Ya. Nah, oke. Dan sekarang tuh udah 3,5 ribu ya. Oh, ini selalu mengikuti perkembangan. Ini aku beberapa kali ulang-ulang. Oh gitu ya. Iya. Jadi udah hafal dong. Lumayan lah, soalnya nyandu banget kan. Kayaknya Sisil itu punya pengalaman yang sama gitu. Apa namanya kalau kata anak muda zaman sekarang? Relate dengan lagu. Enggak, mungkin dari Yuda sendiri bisa ceritain, mungkin ada pengalaman relate gitu sama lagu ini. Iya, kita juga. Ya pastinya ada dong, pasti dong. Iya, pasti tentunya. Ini kan tak bersama ya judulnya ya. Tak bersama. Kalau tak bersama ya berarti ya udah gak bersama. Ya udah enggak bersama. Oke, kita ngomongin soal musik lagi. Nah, Yuda sebagai seorang penyanyi nih yang mungkin sekarang lahir dari Parakan Salak. Nah, kemudian bagaimana sih Yuda melihat potensi musik yang ada di Parakan Salak? Apakah anak-anak Parakan Salak ini sebenarnya secara potensi musik hebat, tapi mereka tidak ingin bisa mengembangkan bakatnya. Bagaimana Yuda melihat musik ini yang ada di Parakan Salak gitu? Untuk musik Sukabumi ya tentunya Parakan Salak. Ya, sebetulnya banyak sekali potensi di bidang musik tentunya. Cuman mungkin kebingungannya dari penyalurannya mungkin. Oh begitu. Jadi itu ya. Menjadi kendala gitu. Nah, terus kemudian bagaimana sih Yuda ngelihat apresiasi masyarakat Sukabumi terhadap musik? Apakah kurang atau gimana? Khususnya di Parakan Salak ya. Benar. Apakah orang-orangnya cuek ketika misalnya Yuda bikin musik atau apa gitu? Kalau untuk single yang ini, single Tak Bersama ini, alhamdulillah sih. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Sambutannya. Alhamdulillah. Supportnya orang-orang sekitar, kemudian orang teman-teman Yuda, kemudian orang-orang Parakan Salak. Alhamdulillah baik sekali sih. Alhamdulillah baik sekali. Ya. Nah, Yud, ya sekarang kan Yuda mungkin sementara sekarang lebih lebih banyak bernyanyi dalam genre pop. Ya. Nah, ada gak kemungkinan lain mungkin ke depan pengen nyoba nih nge-jazz gitu atau punk. Wah. Bisa jadi kan ada nggak sih ketertarikan selain musik pop gitu? Kalau itu sih ada sih ketertarikan. Jadi selain pop, jadi Yuda bisa explore lagi ke genre lain gitu. Suka juga kalau misalnya kita lagi nge-jam atau lagi latihan atau apa,
Kita suka bawain lagu yang genrenya bukan pop gitu. Oh gitu. Ya, buat latihan. Buat latihan, ngejazz juga ya. Masih sering nyanyi lagu Sunda juga nggak? Iya. Lupa ingat sih. Lupa ingat. Ada ingat yang sedikit. Iya kan kalau Sunda kan itunya beda ya, ada cengkok-cengkoknya. Iya benar, ada cengkok-cengkoknya gitu. Nah berarti ada ininya ya, tangga namanya Damina Tilada itu. Oh tahu loh. Iya. Mungkin nanti kita boleh lah sedikit denger. Boleh. Dengerin apa namanya? Benar. Nah ini katanya malam hari ini juga ini panitianya sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk Yuda dari para netizen. Widih. Iya. Ini pada kemana ya? Boleh nanti. Yang yang penasaran untuk project pertama ini, khususnya tentang Tak Bersama. Dan nanti juga untuk yang mungkin lagi nonton, khususnya yang lagi dengerin, sesuai dengan permintaan Pak Produser ya. Nanti kita bakal ngadain challenge. Challenge apa tuh? Untuk 3 orang telepon ya. Oh ya? Iya kan kemarin 3 orang telepon ya. Terus nanti kita minta menyanyikan lagu ini. Cuma rapnya doang. Oke. 3 orang. Bisa. Ya. Kalau misalnya si penelpon tadi sukses, lancar nyanyinya, bakal dapat hadiah eksklusif. Hadiahnya apa tuh? Ya kan rahasia. Rahasia dulu. Rahasia ya. Sekarang berarti bisa dibilang Yuda sudah dengan adanya project pertama ini bisa dibilang ya berhasil lah. Alhamdulillah. Gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian apa sih yang udah Yuda dapatkan selama berkarir sebagai seorang penyanyi dari SD sampai sekarang? Waduh. Apakah itu dapat jadi terkenal gitu, atau misalnya dapat bisa nabung atau gimana? Kan sekarang kan banyak ya. Iya. Yang paling utama sih yang Yuda dapat ya pengalaman tentang dunia musik tentunya. Banyak bertemu dengan orang-orang yang hebat. Dunia musik yang pada akhirnya Yuda semakin tahu oh gini loh musik tuh. Gitu. Oh gini loh vokal tuh gitu. Jadi kadang beberapa kali Yuda bertemu dengan seorang yang dia ngajarin Yuda gitu, sharing tentang tapi khususnya tentang dunia vokal gitu, vokal. Iya. Nah, jadi itu ya yang yang sudah Yuda dapatkan karena kadang-kadang kepuasan itu bukan hanya kita dapatkan dari segi materi, tapi bagaimana value kita sebagai orang dalam profesi kita bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain. Benar, justru pengalaman itu berharga banget, mahal, dan nggak semua orang bisa dapetin itu. Dan Yuda salah satu orang yang beruntung gitu pastinya, makanya bisa sampai ada sekarang di sini. Iya dong. Kita juga ngomongin sekarang kita ngobrol ngalor ngidul aja lah. Ngalor ngidul. Ngobrol ngalor ngidul soal lebih jauh lagi soal musik pastinya. Sekarang selain menyanyi, alat musik apa yang Yuda kuasai? Selain bernyanyi sih alat musik yang Yuda kuasai gitar sih, gitar. Gitar. Kan kalau vokalis kan nyanyi sambil gitar sendiri gitu, sendiri. Karena suka bikin ini juga ya di cover. Iya, aktif juga ya di IG-nya sama di TikTok. Apa nama TikToknya supaya banyak yang follow? Oh, boleh di follow. Nama TikToknya Yuda _Gautama _. Oke. Bisa di follow. Instagramnya sama Yuda _Gautama _ Yuda Gautama. Oke. Di situ banyak video-video Yuda cover lagu gitu. Iya, seperti itu ya. Luar biasa sih obrolan kita malam hari ini. Ternyata kita ini di Parakan Salak ini memang punya banyak seperti yang tadi Yuda bilang. Sebetulnya Parakan Salak ini punya banyak banget orang-orang yang sebetulnya potensi. Nah, kalau menurut Yuda bagaimana sih supaya kita ini sebagai seorang penyanyi gitu ya, atau misalnya kita punya bakat menyanyi supaya lebih maju lagi gitu? Iya, mungkin punya supaya lebih berani. Punya tips gimana? Itu sih paling kita kan sekarang ngikuti zaman lebih maju gitu kan, teknologi lebih maju. Jadi untuk sekarang sih bagaimana pintar-pintar kita untuk mengelola media sosial, itu menjadikan sesuatu membesarkan nama kita sendiri gitu. Seperti bikin cover atau yang lainnya kan
itu menjadikan kita lebih terkenal di luar gitu, lebih dikenal di luar. Benar-benar. Iya. Nah kalau kita ngomongin musik lagi Yud, menurut Yuda arti musik itu apa sih? Sehingga yang menjadikan Yuda memilih menjadi penyanyi. Kenapa milih jadi penyanyi dibanding profesi lain gitu? Akhirnya sekarang lebih profesional kan dengan single ini. Untuk lebih memilih bernyanyi sih mungkin karena Yuda sendiri merasa oh ini loh bakat Yuda bernyanyi gitu. Karena mungkin untuk alat musik lain ya kurang bisa lah gitu. Kurang bisa ya. Nah jadi di situ Yuda merasa punya potensi dan kemudian dikembangkan. Nah selama ini siapa sih yang menjadi mentor? Untuk mentor Yuda sendiri ya produser Yuda sendiri Ilham Awaludin. Sekarang hadir di sini ya. Hadir luar biasa. Vokal director ada nggak yang Yuda ingin sampaikan boleh secara live gitu? Waduh. Boleh dong supaya jadi tisu boleh tisu. Supaya jadi nangis dong. Ya nggak apa-apa gitu loh. Tentunya sih Yuda sangat berterima kasih sekali ya kepada Ilham Awaludin, luar biasa juga Mas Fuad Asani, juga Amegan yang mensupport Yuda gitu, merangkul Yuda, mengembangkan lebih bakat Yuda gitu tentang dunia musik, khususnya dunia vokal yang menjadikan Yuda mempunyai pengalaman lebih gitu dan bisa explore lebih gitu. Seperti pembuatan single pertama ini. Dan lain-lain. Ya, jadi kita ucapin terima kasih juga buat mereka-mereka yang telah membangkitkan industri musik yang minimal di Sukabumi lah, di Parakan Salak ya. Boleh dong tepuk tangan. Mantap. Oke ya, luar biasa nih malam hari ini ya. Nah, jadi Yud, mungkin malam hari ini ada juga yang lagi dengerin, misalnya aku pengen juga nih jadi penyanyi. Ada gak tips kira-kira gimana sih supaya suara kita tuh jadi bagus, kita punya vokal yang oke misalnya dari Yuda sendiri sebagai seorang penyanyi gitu. Untuk bernyanyi sendiri sih yang Yuda tahu mungkin ya coba berlatih aja terus. Coba berlatih. Karena bisa itu karena biasa gitu. Nah, misalnya ada tip khusus gak? Oh misalnya jangan sering makan gorengan atau gimana gitu. Iya benar. Biasanya kalau penyanyi tuh dijaga makanannya. Ada. Kalau Ariel katanya kalau pengen vokalnya bagus istirahat yang cukup, simpel. Kalau kalau Yuda sih minum aja sih cukup. Minum yang cukup gitu. Istirahat juga yang cukup. Istirahat yang cukup ya. Kemudian kurangi makan gorengan gitulah. Seperti juga kurangi juga makan makanan yang dingin atau minuman yang dingin gitu. Itu bikin pita suara kaku sih. Ya kayak gitu. Ya seperti itu ya. Nah rencana lain ya selain setelah pembuatan single ini ada gak project-project lain, misalnya mau bikin apa gitu, film pendek atau apa bareng Second House misalnya, bisa kan? Untuk project selanjutnya sih live musik ini mau rilis lagu, bocoran juga ya. Ya rilis lagu. Cuman vokalisnya cewek. Ini kita jadi makin penasaran nih. Pasti ditunggu-tunggu lagi nih. Pastinya dong. Pokoknya ditunggu aja deh. Tapi ini masih orang sini kah vokalisnya atau? Rahasia. Masih rahasia kan. Oke, terima kasih yang pasti untuk semuanya yang sudah nonton. Kita juga ucapin terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang membantu ya dari Second House dan juga Live Musik. Tapi mungkin terakhir Yud, apa tuh? Boleh dong sedikit nyanyiin lagunya live tak bersama untuk yang terakhir sebelum closing. Tanpa instrumen ya? Kan nggak ada. Tanpa instrumen. Oke, silakan Yud. Jelas sudah tentangmu habiskan seluruh waktuku, rasa yang tersimpan tak pernah berubah. Bagimu mungkin hanya seperti angin berlalu. Maafkan bila semua ini tentangmu. Oke, itu tadi Yuda Gautama, luar biasa agan-agan ya. Salah satu potensi dan juga luar biasa anak muda dari Parakan Salak yang kini berkarya. Kita sih pengennya Yuda terus berkarya dan gak berhenti di sini ya. Amin pastinya. Terima kasih buat semuanya. Gak kerasa sudah hampir 1 jam ya. Kita ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan gak bosan dan gak
gak nyesel bisa datang ke sini. Nanti kita bisa ngobrol lebih jauh lagi. Kita juga ucapin terima kasih buat teman-teman dari Second House, dari Live Music, dan juga untuk Ganitra FM yang sudah memfasilitasi kegiatan acara hari ini. Mungkin terakhir Yud, ada nggak yang disampaikan untuk para pendengar ataupun untuk para pendengar Yuda? Yang Yuda sampaikan sih terutama ucapan terima kasih banyak untuk semuanya yang udah support Yuda. Dan alhamdulillah Yuda sampai detik ini karena memang support dari semuanya, teman-teman semua, dan semoga kedepannya bisa lebih maju lagi. Amin. Support terus pokoknya ya. Ya itu ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan lagi selai-selai. Oke, akhirnya kelar sudah berbincang-bincang kita malam hari ini, dan terima kasih sekali lagi kita ucapkan buat teman-teman yang sudah datang. Semoga ini bukan akhir segalanya. Nanti kita akan ada proyek-proyek yang lain. Tentunya kita berdua. Mungkin Sisil ada yang ingin ini. Apa? Nyanyi. Oke, sebenarnya masih pengen ngobrol tapi ya karena waktunya lah ya yang nanti kita akan lanjut ke studio 1. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat Yuda Gautama. Terima kasih buat semuanya.